Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mewawancarai seorang peternak ayam dari daerah Cimagung. Sebelum memasuki ke wawancara, di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota kami yang diantaranya saya Chandra Bimadaya. Saya Fahri Nugraha. Saya Dini Nursari. Saya Yunabila Faifo. Saya Anjani Nurfadila. Saya Muhammad Ariel. Saya Kedin Pratama. Saya Hadis. Demikian perkenalan kami dan sekian, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian ayam. Ayam adalah hewan apes atau unggas yang bernapas dengan paru-paru, memiliki patuh dan memiliki 2 kaki yang fungsinya untuk menggaruk tanah agar bisa mendapatkan makanan. Asal mula ayam unggas adalah berasal dari ayam hutan dan itik liar yang ditangkap dan dipelihara serta dapat bertelur cukup banyak. Ayam yang terseleksi untuk tujuan produksi daging dikenal dengan ayam broiler, sedangkan untuk produksi telur dikenal dengan ayam petelur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, maaf mengganggu waktunya. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan mewawancarai AA mengenai peternakan ini. Maaf Pak, kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Nama saya Andri. Sejak kapan Bapak mulai merintis usaha ternak ayam? Kalau usaha peternakan ayam petelur itu dari 2014. Kalau misalkan usaha di ayam itu sejak 2004. 2004. Cuman itu ayam potong. Oh, ayam potong? Ya. Ya. Yang ketiga, kenapa Bapak lebih memilih usaha beternak ayam daripada usaha yang lainnya? Kalau pertama di segi pemeliharaan memang agak ribet tapi waktunya fleksibel. Yang kedua awal mula dari ayam pedaging ke ayam petelur itu omsetnya lebih gede. Lebih besar. Ya. Saya. Berapa ekor ayam saat pertama kali memulai usaha? Untuk ayam petelur 30 ekor. 30 ekor? 30 ekor. Lumayan banyak. Termasuk jenis ayam apa peternakan yang Bapak jalani sekarang? Nah, kalau untuk sekarang itu ayam petelurnya itu ada 3 jenis, Highland, Lohman, sama Isabron. Sabron. Ya. Terus hal-hal yang harus diperhatikan dari usaha ini apa? Pertama kebersihan kandang, yang kedua pakan, yang ketiga vitamin, lebih ke pemeliharaannya. Nah, berapa kali memberi pakan untuk ayamnya? Nah, kalau misalkan prosedur itu kan harusnya 2 kali. Cuman kalau untuk di peternakan ini 1 kali, hanya pagi-pagi jam 7. Oh, jadi hanya pagi-pagi. Kalau ayam-ayam tersebut di usia berapa kalau telurnya bisa dipanen? Nah, kalau misalkan untuk usia ayam itu 6 bulan, itu mereka baru belajar bertelur. Cuman kalau untuk produksi 80% up itu di 7 bulan. Oh, di 7 bulan. Pada saat apa memberi obat dan vitamin itu? Kalau vitamin untuk stimulan telur itu hampir dari 1 minggu itu 3 kali. Cuman kalau untuk obat-obatan kayak stres, obat-obatan kayak kena penyakit itu tergantung si ayamnya. Kalau misalkan lagi kena penyakit baru kita kasih obat. Gitu. Kalau untuk pencegahan vitamin itu 1 minggu 3 kali. Nah, terus untuk pertanyaan selanjutnya, kemana saja target memasarkan hasil dari peternakan ayam ini? Nah, kalau untuk jenis telurnya karena kita produksinya lokal itu kebanyakan kita masuknya ke pabrik-pabrik kue. Sama kalau misalkan untuk ke pasar itu hanya sebagian. Nah, untuk pengiriman telur-telur ini atau hanya memasarkan kepada pabrik-pabrik dan pasar tertentu, apa langsung ke warung-warung warga? Nah, kalau untuk ke warung-warung warga ada sebagian mungkin mereka yang datang ke sini untuk sengaja beli untuk warungnya. Cuman kalau untuk kebanyakan itu kita masarin itu untuk ke pabrik kue. Pabrik kue, terus untuk ke pasar sebagian ada juga.
cuman kita lewatinnya bandar. Oh, ya. Nah, terus untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira berapa sih harga per kilonya telur ayam untuk saat ini? Kalau sekarang itu harganya 17.700 Per kilo? Per kilo. Ya, karena harga telur itu kan ngikutin referensi, udah ditetapin. Setiap harinya itu fluktuatif tergantung kondisi pasar. Iya. Nah, terus apakah omset dari tahun kemarin sama tahun ini ada penurunan atau peningkatan? Nah, kalau untuk tahun sekarang itu penurunan karena di tahun 2020 puncaknya, tahun 2021 itu kita udah kebeban sama biaya pakan dan harga telur yang nggak stabil, cenderung lebih murah dari harga produksi. Terus pertanyaan selanjutnya, berapa sih penghasilan yang AA peroleh setiap bulannya dari peternakan ini? Kalau penghasilan itu secara kotor itu bisa dapat sekitar 15-20 juta Dalam satu bulan? Satu minggu. Oh, satu minggu. Satu minggu. Cuman kalau misalkan untuk percisnya itu ya tergantung dari biaya produksi dan harga telurnya. Oh, iya. Gitu. Untuk apakah pernah mengalami kerugian selama menjadi peternak ayam? Oh, pernah. Kalau misalkan kerugian itu pasti ada ya. Contohnya seperti 5 bulan ke belakang pas lagi telur nggak laku dan harganya itu nyampe 14.000 ya kita ngalamin rugi. Oh, kalau kesulitan dalam menjalankan peternakan ini ada, terus bagaimana sih cara mengatasi hal tersebut itu? Pertama kita mixing pakan sendiri untuk mengatasi kesulitannya karena kebanyakan kesulitan di peternakan ayam petelur itu adalah kos pakannya itu lebih mahal dari harga jual telur atau biaya produksinya itu lebih mahal dari harga jual telur. Nah, kebanyakan kita ngambil jalannya untuk memixing pakan. Kita cari pakan yang semurah mungkin dengan kualitas yang baik sesuai dengan kebutuhan ayam. Kalau setiap bulannya ini bertelur dengan jumlah yang stabil apa bagaimana? Kalau untuk setiap bulan itu, kalau untuk telur cenderung stabil. Untuk produksinya rata-rata di 80-85%. Nah, kalau misalkan ayam masuk usia tua itu 77-78%. Kalau usia awal bertelur itu bisa puncak produksinya sampai 93%. Oh, baik, jadi hampir stabil lah ya. Ya. Ya, sekian. Terima kasih hasil wawancara ini telah dilakukan. Terima kasih Pak, maaf mengganggu waktunya juga. Terima kasih udah mau meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Jadi dari hasil wawancara tadi dapat disimpulkan bahwa Andri sudah merintis usahanya dari tahun 2014. Untuk omset dari tahun-tahun kemarin, khususnya tahun 2020, jika dibandingkan dengan tahun ini mendapati penurunan omset yang sangat signifikan. Beliau juga memasarkan hasil panennya ke pasar atau ke pabrik kue, yang bandrolnya harga per kilonya 17.500. Nah, untuk penghasilan dari pemasaran telur tersebut dalam satu minggunya dapat meraup hingga 10-15 juta. Ayam tersebut bisa layak untuk dipanen pada usia 6 bulan. Dalam menjalankan usaha ini, Andri 5 bulan ke belakang mengalami penurunan yang sangat drastis. Dari harga telur yang tinggi turun hingga 14.000 dan juga mengalami kesulitan dalam penyesuaian pakan ayam yang menjadi mahal dan telur yang murah. Andri melakukan mixing pakan. Itu yang dilakukan Andri dalam mengatasi kenaikan harga pakan ayam dan penurunan telur. Alhamdulillahirrabbilalamin, untuk wawancara kali ini telah selesai dilaksanakan. Juga tidak ada halangan apapun dari wawancara ini. Juga kita dapat mengambil pelajaran dari wawancara ini. Dan juga mohon maaf bila dari wawancara ini ada salah
ucapan atau tutur kata yang mungkin tidak berkenan. Sekian wawancara dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.